Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muyasaroh dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan isu terkait maraknya junk food pada era saat ini. Ya, memang benar bahwa junk food semakin marak di era saat ini. Junk food adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan makanan yang rendah nutrisi, tinggi lemak, gula, dan garam, namun rendah serat, vitamin, dan mineral. Makanan ini umumnya diproses secara industri dan sering memiliki sedikit atau tidak ada nilai gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Junk food biasanya memiliki kandungan kalori yang tinggi, tetapi rendah dalam nutrisi esensial seperti protein, serat, vitamin, dan mineral. Beberapa contoh junk food yang umum adalah makanan cepat saji seperti burger, kentang goreng, pizza, camilan seperti keripik kentang, permen, minuman bersoda, dan makanan ringan yang tinggi lemak dan gula. Lalu selanjutnya, adapun kelompok yang cenderung lebih sering mengkonsumsi junk food ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada remaja dan anak muda. Remaja dan anak muda seringkali menjadi konsumen utama junk food. Mereka mungkin terpengaruh oleh iklan-iklan yang menarik dan promosi industri makanan cepat saji. Yang kedua itu, orang yang memiliki gaya hidup sibuk. Orang yang memiliki jadwal yang padat dan terbatas waktu untuk memasak makanan sehat cenderung lebih sering mengkonsumsi junk food sebagai pilihan yang praktis dan cepat. Dan yang ketiga itu, orang yang tinggal di perkotaan. Di daerah perkotaan, akses terhadap restoran cepat saji dan warung makan yang menyajikan junk food biasanya lebih mudah. Orang-orang yang tinggal di perkotaan cenderung lebih sering mengkonsumsi junk food karena ketersediaan dan kemudahan aksesnya. Dan yang keempat itu, orang yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Harga junk food seringkali lebih terjangkau dibandingkan dengan makanan yang sehat. Orang-orang dengan tingkat pendapatan rendah mungkin lebih memilih junk food karena faktor dari ekonominya. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya junk food saat ini. Salah satu faktornya adalah kemudahan akses. Junk food seringkali tersedia secara mudah dan murah di berbagai tempat, seperti restoran cepat saji, warung makan, atau toko kelontong. Selain itu, iklan-iklan yang menarik dan promosi yang agresif juga membuat junk food semakin populer. Akan tetapi, konsumsi junk food yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan, yaitu adapun beberapa masalah kesehatan yang dapat timbul akibat mengkonsumsi junk food secara berlebihan, termasuk obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, dan masalah pencernaan. Selain itu, junk food juga dapat menyebabkan penurunan energi dan konsentrasi, gangguan tidur, dan juga masalah kulit. Pola makan yang tinggi junk food juga dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dalam tubuh sehingga mengurangi asupan nutrisi yang penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh yang optimal. Sebaiknya kita membatasi konsumsi junk food dan lebih memilih makanan sehat yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein sehat, dan lemak sehat. Mengadopsi pola makan yang seimbang dan memperhatikan asupan nutrisi yang cukup adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. Nah, jika kita ingin terhindar dari macam-macam penyakit, maka kita perlu menerapkan pola makan yang sehat pada kehidupan sehari-hari kita. Pola makan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana, kapan, dan berapa banyak makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ini mencakup jenis makanan yang kita makan, frekuensi makan, dan ukuran porsi. Pola makan yang sehat adalah pola makan yang memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik, sementara juga membantu untuk menjaga berat badan yang sehat dan mencegah penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Nah, selanjutnya, apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang adalah suatu keadaan di mana tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan tepat untuk mendukung fungsi tubuh secara optimal. Ini mencakup asupan protein sebagai sumber energi dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seperti susu, ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan. Lalu, asupan karbohidrat sebagai sumber energi utama bagi tubuh, contohnya gandum, beras, jagung, ubi, singkong, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, asupan lemak sebagai sumber energi dan membantu penyerapan vitamin larut lemak, contohnya minyak kelapa, alpukat, coklat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, asupan vitamin sebagai penunjang kinerja berbagai organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu yang terakhir, asupan mineral untuk membantu proses metabolisme tubuh, contohnya air dalam jumlah yang tepat.
Gizi seimbang dengan isi piringku merupakan acuan bagi kebutuhan dasar manusia yang amat penting. Gizi dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan memberikan bahan bakar bagi berbagai proses tubuh dalam mencapai kualitas hidup. Gizi seimbang isi piringku adalah konsep yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membantu masyarakat memahami dan menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini menggambarkan piring makan yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1/2 diisi dengan lauk pauk, 1/2 diisi dengan buah-buahan, 1/4 diisi dengan makanan pokok, dan 1/4 diisi dengan sayuran. Konsep gizi seimbang isi piringku ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang memiliki 4 pilar utama, yaitu yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan dengan ideal. Yang ketiga itu mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Dan yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, oleh sebab itu, jika ingin terhindar dari macam-macam penyakit, maka penting bagi kita untuk menjaga pola makan kita serta menghindari konsumsi junk food secara berlebihan. Akan tetapi, memilih makanan sehat bukan berarti harus benar-benar meninggalkan junk food secara sepenuhnya. Kita masih boleh untuk mengkonsumsinya, akan tetapi harus dibatasi. Kuncinya adalah keseimbangan dan porsi makan yang tepat. Pesan dari saya, mungkin dari kalian suka mengkonsumsi junk food. Akan tetapi, jangan lupa bahwa tubuh kalian juga butuh nutrisi dari makanan sehat lainnya. Ingatlah, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kamu miliki. Oke guys, cukup sekian dari saya. Thank you for watching.